Cerita diawali di sebuah sungai, di mana Biksu Tang beserta 3 muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke barat. Di tengah perjalanan, Wu Jing yang sempat melihat sepasang monyet bertanya kepada Biksu Tang, kenapa makhluk fana harus berpasangan. Biksu Tang yang mendengar pertanyaan tersebut pun tak bisa menjawabnya. Karena Biksu Tang sendiri belum pernah merasakan cinta. Tak berselang lama, Pat Kai dan Wukong pun merasakan adanya aura siluman di sungai tersebut. Meski Pat Kai memperingatkan agar sang siluman tidak mengganggu perjalanannya, sayangnya peringatan itu tak dihiraukan sang siluman. Sementara Wukong yang mengetahui tak ada jalan lain, ia pun memutuskan untuk tetap menerobos sungai. Dan seketika siluman pun langsung berubah menjadi seekor ikan raksasa untuk menghadang rombongan Biksu Tang. Awalnya, Wukong ingin melawan siluman itu. Namun melihat Biksu Tang yang terombang-ambing di kapal, Wukong pun lebih memilih kabur untuk melindungi Biksu Tang. Sedang siluman sungai yang terus mengejar, membuat sebuah ombak besar untuk menjatuhkan rombongan Biksu Tang. Dan ketika rombongan Biksu Tang hampir dimangsa siluman sungai, pertolongan Buddha pun muncul, dengan membuka sebuah portal. Tetapi portal itu mengarahkan mereka ke sebuah jurang. Saat Biksu Tang terjatuh, ia berpapasan dengan seorang gadis bernama Siu, yang saat itu sedang memajat tebing. Karena hal itulah, Siu pun ikut terjatuh bersama dengan Biksu Tang. Keduanya pun sempat bertatap muka sebelum Biksu Tang yang diselamatkan Wukong dan Siu diselamatkan rusa putih. Selang beberapa saat, Siu dan Biksu Tang kembali bertemu. Siu yang belum pernah mengenal laki-laki, bingung melihat Biksu Tang. Siu menatapnya dengan perasaan yang berdebar-debar, yang sulit ia jelaskan. Meski Siu masih penasaran, ia pun harus kembali ke tempatnya, yaitu kerajaan wanita, di mana Siu menjadi calon ratunya di sana. Setibanya di kerajaan wanita, Siu menceritakan pertemuannya dengan Biksu Tang kepada pengawalnya. Siu menjelaskan mengenai ketampanan Biksu Tang, tetapi hal itu disalahartikan para pengawalnya, bahwa Siu sedang terkena racun. Usut punya usut, dari zaman dahulu, kerajaan wanita menganut kepercayaan bahwa laki-laki merupakan sumber racun paling mematikan. Dan untuk menjelaskan hal itu, para pengawal pun mengajak Siu untuk membaca buku peninggalan leluhur. Dalam catatan buku leluhur, diceritakan bahwa pria merupakan sumber racun, yang bisa membuat seorang wanita yang melihatnya membuat jantung berdetak kencang. Dan penyakit tersebut disebut sebagai racun cinta. Sedang Siu yang mengira ia terkena penyakit, mencoba melanjutkan bacaan. Namun lanjutan dari buku tersebut telah hilang. Dan tiba-tiba tetua wanita muncul dengan mengatakan bahwa racun cinta sangatlah mematikan dan menular. Efek dari penyakit cinta mampu membuat wanita patah hati, dan hanya membunuh mereka, maka penyakit cinta bisa dihilangkan. Sedangkan Siu yang masih polos, menuruti perintah untuk memburu Biksu Tang. Sementara Pat Kai yang terpisah merasa terharu, setelah ia melihat para wanita yang sedang becek-becekan. Mengira Pat Kai bisa bersenang-senang dengan para wanita, Pat Kai pun malah menjadi bulan-bulanan para wanita. Sementara itu di sisi lain, Biksu Tang juga terkepung oleh tentara wanita yang mengarahkan senjatanya. Karena tidak ingin adanya kekerasan, Biksu Tang pun mencoba berbicara. Namun sebelum ia mengeluarkan sepatah kata, Biksu Tang langsung digaplok dan mereka semua berhasil ditangkap. Setelah Biksu Tang dan rombongannya tiba di istana, mereka langsung diperintahkan untuk dieksekusi oleh tetua wanita. Meski Biksu Tang mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sengaja tiba di kerajaan wanita, namun hal itu langsung dibantah berkat sebuah lukisan, yang menggambarkan seorang biksu yang membawa ketiga muridnya, akan tiba dan menghancurkan kerajaan wanita. Mendengar hal itu, seketika dengan refleks Siu menghentikan keributan dan meminta untuk menginterogasi Biksu Tang sebelum mereka dieksekusi. Di malam harinya, Siu ditemani keempat pengawalnya tiba di pintu masuk penjara. Di saat yang sama, Biksu Tang yang kebingungan, memerintahkan Wukong untuk segera membuka pintu penjara. Dan saat mereka akan keluar gerbang, Siu beserta pengawalnya yang berada di depan gerbang, langsung pingsan setelah terkena benturan. Biksu Tang yang belum mengetahui hal itu pun tetap melanjutkan perjalanan untuk kabur dari kerajaan wanita.
Namun sayangnya, mereka gagal. Karena sebuah penghalang dan mengirim kembali ke kerajaan wanita. Setelah usaha mereka gagal, Wukong pun menyarankan untuk kembali ke kerajaan wanita untuk mendapatkan informasi mengenai penghalang tersebut. Setelah beberapa saat, Biksu Tang beserta muridnya kembali di penjara. Karena Biksu Tang terlalu jujur, Wukong pun menyarankan agar Biksu Tang tetap diam. Tak lama Xiu pun tiba. Dan berkat kebohongan ketiga muridnya, Biksu Tang pun terhindar dari masalah setelah membuat pingsan Xiu. Kemudian Biksu Tang beserta rombongannya mulai diinterogasi secara terpisah. Saat diinterogasi, Wukong malah melakukan atraksi debus, dengan melepaskan kepalanya dan membuat wanita yang menginterogasinya pingsan seketika. Sedangkan Patkai yang menjadi pria sok tampan, untuk menggombal gagal dalam menjalankan aksinya, dan berakhir menjadi bulan-bulanan. Sementara Wu Jing malah asik beradu panco. Di lain sisi, Xiu menceritakan cerita leluhurnya mengenai kejahatan seorang pria. Dengan tipu dayanya sang pria merayu seorang wanita, dan setelah melahirkan bayi pria itu meninggalkan sang wanita. Namun setelah melihat Biksu Tang, perasaan Xiu sulit dijelaskan. Yang ia rasakan hanya rindu ingin bertemu dengan Biksu Tang. Xiu yang dianggap kena penyakit cinta, hanya ingin menyembuhkan penyakitnya. Dan untuk memastikan hal tersebut, Xiu pun bertanya kepada Biksu Tang apakah Biksu Tang beracun. Tentu saja Biksu Tang menjawab bahwa ia tidak beracun. Namun Biksu Tang mengatakan bahwa ia tidak pantas untuk Xiu, karena beberapa halangan. Biksu Tang juga harus melanjutkan perjalanannya untuk mengambil kitab suci. Oleh karena itu ia meminta Xiu untuk melepasnya. Dan untuk menghibur Xiu, Biksu Tang pun memberikan catatannya yang berisi kisah perjalanan Biksu Tang. Tiba-tiba Wukong muncul dan meminta Xiu jalan keluar sebagai ganti buku pemberian gurunya. Tetapi sayangnya, Xiu tidak mengetahui caranya. Karena sejak mereka lahir, para wanita tidak pernah keluar dari kerajaan wanita. Meskipun begitu, Xiu juga tidak ingin Biksu Tang dieksekusi. Dan berjanji akan membantu Biksu Tang menemukan jalan keluarnya. Tak lama, tetua wanita pun muncul untuk memastikan Xiu tidak terayu oleh Biksu Tang. Xiu berhasil meyakinkan tetua wanita. Dan tetua akan melakukan eksekusi di esok harinya. Singkat cerita, di keesokan paginya sebelum eksekusi dilakukan, Xiu yang menjadi pengeksekusi, memberitahukan bahwa ia telah mengganti menjadi panah mainan. Untuk itu Xiu pun meminta Biksu Tang agar pura-pura mati. Akhirnya anak panah ditembakkan ke arah Wu Jing, dan Wu Jing pun berpura-pura mati. Dan ketika anak panah mengenai Biksu Tang bingung kenapa ia harus pura-pura mati. Hingga akhirnya Wu Jing pun melemparkan batu ke arah Biksu Tang yang membuatnya pingsan. Sedang Wukong yang melihat Biksu Tang pandai berakting, ia pun membuat adegan dramatis, di mana roh Wukong keluar dari tubuhnya. Namun saat giliran Patkai, ketua desa mengganti panahannya menjadi balista. Ketua desa juga menganggap menjadi pria merupakan kejahatan, dan menjadi pria jelek merupakan kejahatan ganda. Beberapa saat kemudian, Biksu Tang kembali sadar di sebuah goa, di mana sebuah sungai ibu berada. Sungai ibu merupakan tempat awal kejadian leluhur wanita dikhianati seorang pria. Bahkan setelah mengkhianati leluhur wanita, pria tersebut mencoba membunuh sang leluhur. Untuk menghilangkan rasa kesedihannya, leluhur menetap di sungai ibu, dan membuat sebuah penghalang. Sebelum sang leluhur tewas, ia mencatat kegiatannya di sebuah buku, saat ia berada di luar kerajaan wanita. Bagian buku leluhur yang hilang itu, kemudian merupakan catatan mengenai jalan keluar dari kerajaan wanita. Tetapi sayangnya, sampai sekarang potongan buku itu belum ditemukan karena sungai ibu dijaga sepasang kalajengking raksasa. Saat mereka berkeliling di sekitar danau, Wukong melihat pergerakan di dalam patung leluhur wanita. Kemudian Wukong pun menyalurkan sebuah air ke dalam patung, dan muncullah sebuah lembaran buku yang mempunyai kesadaran. Mereka pun segera mengejar lembaran itu. Namun lembaran buku memanggil sepasang kalajengking raksasa untuk membantunya kabur. Wukong dibantu pengawal Xiu mencoba menahan kedua kalajengking tersebut. Sementara Biksu Tang dan Xiu kembali mengejar lembaran buku itu. Setelah pertarungan panjang,
Akhirnya mereka pun berhasil menangkap lembaran buku menggunakan anak panah yang menempel di tubuh Patkai. Namun lembaran buku itu melunturkan tulisannya ke dalam sungai agar siapapun tak bisa membacanya. Dan tanpa pikir panjang, Biksu Tang pun segera nyebur untuk mendapatkan kembali tulisan tersebut. Sedangkan Wu Jing yang melihat gurunya pergi, ikut nyemplung ke dalam sungai dan cipratan air dari sungai mengenai Patkai. Setelah Biksu Tang berhasil mengumpulkan kembali tulisan ke dalam lembaran, ia pun segera dibawa keluar oleh Wu Jing. Sementara kedua Kalajeking yang mengejar sebelumnya, kembali tenang setelah lembaran berhasil didapatkan. Untuk membuat lembaran buku menyerah, Wukong mengancamnya dengan sebuah api. Pada akhirnya lembaran buku itu pun menyerah dengan menunjukkan tulisannya. Dari dalam lembaran tersebut, tertulis bahwa jika ingin keluar maka harus mengerti apa arti cinta. Biksu Tang yang membaca catatan tersebut tidak mengerti cinta, karena ia sendiri belum mengalaminya. Seketika salah satu pengawal teringat sebuah kisah cinta rahasia antara seorang wanita dan siluman sungai. Jadi dahulu kala, ada seorang wanita yang pergi ke perbatasan karena ingin merasakan kehadiran seseorang. Meski keduanya tak bertemu, mereka berdua saling merasakannya. Sayangnya keduanya sampai sekarang tidak bisa bertemu, karena si wanita tidak bisa keluar kerajaan dan siluman sungai tidak bisa masuk. Di saat yang sama, perut Patai tiba-tiba buncit. Begitu pula dengan Wu Jing dan Biksu Tang yang sedang panik bahagia, mencoba meminta pertolongan. Namun Wukong sendiri juga kebingungan harus berbuat apa. Dan untuk mengatasi hal itu, salah satu pengawal menyarankan agar Wukong pergi ke sebuah goa untuk mengambil obat keguguran. Setelah beberapa saat, Wukong pun tiba di goa. Di sana Wukong bertemu wanita jadi-jadian penunggu goa. Namun sebelum itu, penjaga goa mengingatkan bahwa setiap bayi yang digugurkan merupakan sebuah kejahatan besar. Karena membunuh manusia yang masih suci. Dan obat keguguran yang Wukong cari, hanya bisa didapatkan dari air mata penjaga goa. Sementara itu, Biksu Tang menyadari jika ia menggugurkan kandungannya, maka ia sama saja dengan membunuh seseorang. Sedang Wukong yang sudah bertekad ingin menyelamatkan gurunya, siap untuk orang jahat asalkan Biksu Tang kembali melanjutkan perjalanannya. Melihat ketulusan Wukong, si penjaga goa pun memberikan air matanya. Dan saat Wukong berhasil mendapatkan obat keguguran, ia harus menerima fakta bahwa ternyata Biksu Tang siap untuk melahirkan dan merawat bayi tersebut. Tentu saja Wukong tidak setuju. Dan seketika ia pun menghentikan Biksu Tang dan yang lainnya. Kemudian meminumkan obat keguguran ke Biksu Tang, Patkai, dan juga Wu Jing. Setelah kehilangan bayinya, Biksu Tang hanya terdiam dan segera pergi ke pojokan goa. Untuk meredakan amarahnya, Biksu Tang mulai menyalin kitab suci. Sedang Siu yang melihat ketulusan hati Biksu Tang, semakin kesemsem dengannya. Kemudian Siu pun mulai mengikuti apa yang Biksu Tang lakukan. Tak lama Siu pun mencoba mengungkapkan perasaannya, namun Biksu Tang kembali tak menjawab. Dan pada harinya mereka berdua pun tertangkap oleh tetua perempuan. Untuk menghindari Biksu Tang dihukum, Siu pun menjelaskan bahwa ajaran para leluhur merupakan sebuah kesalahan. Sedang tetua perempuan menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu untuk melindungi Siu. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada Siu, tetua perempuan hanya akan memenjarakan Biksu Tang. Tapi sayangnya tetua perempuan mengingkari janjinya dengan menghanyutkan Biksu Tang ke tengah laut penderitaan. Sedangkan rusa putih yang melihat kejadian itu, segera melaporkan ke Siu. Siu pun bergegas menyusul Biksu Tang dengan menunggangi rusa putih. Siu pun mendekati Biksu Tang dan ia pun terjun ke perahu yang Biksu Tang tumpangi. Karena tak ingin kehilangan sang ratu, tetua perempuan menemui Wukong untuk meminta bantuannya menemukan Biksu Tang dan Siu. Laut penderitaan sendiri merupakan laut tanpa ujung. Dan usaha untuk mencari Biksu Tang tak membuahkan hasil. Sementara itu waktu terus berlalu di lautan penderitaan. Melihat Siu yang mulai dehidrasi, Biksu Tang pun meminta agar Siu meminum darahnya. Namun Siu yang tak tega menyakiti Biksu Tang, segera mengurungkan niatannya. Setelah mengalami panas terik, mereka berdua diterpai badai. Dan setelah melewati semua percobaan tersebut,
mereka berdua pun tiba di perbatasan kerajaan wanita. Dan kini, perasaan tulus di antara keduanya membuka pintu gerbang. Sementara itu, berkat gerbang perbatasan terbuka, Wukong pun berhasil menemukan Biksu Tang. Dan saat Wukong mengajak Biksu Tang pergi, Biksu Tang bersedia membawa Xiu ikut dengannya. Namun saat mereka akan keluar, semua penduduk kerajaan berubah menjadi batu. Begitu pula dengan Xiu. Sedang Biksu Tang yang mengetahui hal itu, segera membawa Xiu untuk kembali ke dalam kerajaan dan seketika semuanya kembali normal. Di tempat lain mengetahui pembatas telah terbuka, siluman sungai pun memanfaatkan situasi dengan pergi ke kerajaan wanita. Beberapa saat kemudian, Xiu kembali dibawa ke istana. Namun Xiu masih dalam keadaan pingsan. Tetua desa yang melihat Xiu mulai teringat ketika ia diberikan perintah oleh sang ratu untuk menjaga Xiu. Rupa-rupanya wanita yang memiliki cinta rahasia adalah tetua wanita. Dan setelah mendapat perintah dari sang ratu, tetua perempuan pun menemui siluman sungai untuk terakhir kalinya. Tetua perempuan meminta untuk berpisah karena ia harus menjaga Xiu yang akan menjadi penerus ratu. Biksu Tang mendapatkan petunjuk dari Sang Dewi. Sang Dewi berkata bahwa manusia tidak bisa memiliki semua apa yang mereka inginkan. Biksu Tang dihadapkan antara dua pilihan. Antara cinta seorang wanita, atau cinta seluruh manusia. Di malam harinya sebuah ritual pun dibuat untuk kesembuhan Xiu. Dan tanpa diduga Biksu Tang lebih memilih cinta seorang wanita, dengan melepaskan jubahnya. Berkat kehadiran Biksu Tang, akhirnya Xiu pun sadar. Sementara itu siluman air juga akhirnya bertemu dengan tetua perempuan. Namun setelah mengetahui Xiu sadar, tetua perempuan pun lebih memilih tanggung jawabnya untuk melindungi Xiu daripada bersama siluman sungai. Mengetahui hal itu, siluman sungai pun marah dan mulai mengamuk di kerajaan wanita. Tak lama sebuah ombak rasa pun mulai mengelilingi kerajaan wanita, dan dengan sekejap menenggelamkan semua warga kerajaan wanita. Sementara itu, Biksu Tang yang melihat banyaknya korban mencoba meminta bantuan kepada Sang Buddha. Tanpa diduga Sang Buddha pun memberikan pertolongan. Dan untuk siluman sungai, ia sempat diperingatkan oleh Sang Buddha. Namun karena siluman sungai masih melawan, akhirnya Sang Buddha pun melenyapkannya. Berkat pertolongan Sang Buddha, Biksu Tang pun sadar bahwa cinta merupakan awal dari setiap kehidupan. Setelah Biksu Tang tercerahkan, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya, beserta bersama 3 muridnya. Dan film pun berakhir.